أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan siang hari yang cerah ini Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, dan juga kenikmatan yang lain yang tak mungkin kita hitung satu demi satu. Dan semua kenikmatan itu membuat kita hari ini berbahagia. Dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Dan yakinlah bahwa kita adalah salah seorang hamba dari sekian hambanya yang dipilih untuk menyentuhkan dahi ini ke tempat sujud. Di saat yang lain mereka tidak bisa mendekati masjid ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam buat orang yang paling kita cintai di dunia ini, meskipun tak sekalipun kita bertemu dengan beliau, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah obati kerinduan kita untuk bertemu dengannya, dengan para sahabat dan keluarganya yang mulia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, marilah kesempatan yang singkat dan baik ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencas kembali keimanan kita, sehingga nanti ketika kita keluar dari masjid ini, kita membawa iman yang baru, iman yang lebih kokoh, iman yang mampu mendorong jiwa ini untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta lagi dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan lebih akrab lagi dengan Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah telah menciptakan kita dengan 3 komponen, yaitu jasad, akal, dan roh. Ketiganya mesti kita berikan asupan yang cukup agar ketiganya benar-benar mewujud menjadi kekuatan yang mampu membuat diri ini bisa menunaikan segala kewajiban yang telah Allah bebankan pada kita, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Menunaikan beban-beban syariat yang Allah pikulkan kepada kita sebagai mukallaf, yaitu melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangannya. Dan itu membutuhkan kekuatan. Dan yang kedua, sebagai khalifahnya, memakmurkan bumi ini, itu pun memerlukan kekuatan. Dan kita sebagai hambanya yang mukmin wajib untuk membangun 3 kekuatan ini sekaligus dengan memenuhi semua asupannya. Yang pertama adalah kekuatan jasadiyah, dengan memberinya nutrisi yang halal dan bergizi, istirahat yang teratur, serta olahraga yang cukup. Membangun kekuatan akal dengan memenuhinya dengan beragam ilmu pengetahuan dan fikih serta pemahaman. Dan yang terakhir adalah membangun kekuatan ruhani. Dan kekuatan ruhani ini adalah kekuatan yang paling asasi. Sementara 2 kekuatan sebelumnya adalah kekuatan yang sifatnya pendamping dan pembantu. Kita akan coba mengangkat bagaimana cara kita untuk membangun kekuatan rohani ini
atau biasa dikenal dengan kekuatan spiritual. Jika kekuatan rohani ini hadir pada diri kita, maka kita akan mewujud menjadi orang mukmin dengan kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat. Mengapa Rasulullah SAW di awal-awal masa dakwahnya kepada para sahabatnya yang mulia, beliau berkonsentrasi untuk menanamkan, mengasah, dan memperkokoh kekuatan rohani ini. Setidaknya ada 3 asupan yang mesti kita berikan untuk rohani kita agar ia tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Asupan yang pertama bagi kuatul rohani kita, bagi kekuatan rohani ini adalah iman. Bagaimana kita mengupayakan agar masing-masing kita memiliki al-imanul amin, iman yang mendalam. Dan iman yang mendalam itu hanya kita bangun di atas keyakinan bahwa Allah selalu ada bersama kita, selalu menyertai kita. Dan kita mesti yakin bahwa janji Allah itu akan selalu ditunaikannya. Allah tak akan pernah mengingkari janjinya. Jika kita yakin bahwa Allah akan menunaikan janjinya kepada kita, maka serta merta iman kita akan menjadi kokoh dan kuat. Yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik kepada hamba-hambanya berupa surga yaumil akhir nanti. Itulah yang dikatakan sebagai fauzul azim, kemenangan yang besar. Dan yang kedua, keyakinan bahwa Allah juga akan memberikan kita kemenangan yang dekat atau fathun qarib di dunia ini berupa pertolongan. Jika kita yakin dengan 2 janji Allah ini, maka iman kita akan menjadi kuat dan kokoh. Kita akan menjadi manusia, hambanya yang mukmin, yang tak pernah kehabisan energi untuk terus beramal. Di saat yang sama, orang-orang malas beramal. Kita kuat di saat mereka lemah dan letih. Kita bersemangat di saat manusia yang lainnya futur. Allah berfirman dalam surat As-Saff mengenai 2 janjinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Inilah yang Allah janjikan kepada hambanya yang mukmin kelak yaumil akhir nanti. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah yang namanya Jannatul Adn. Itulah kemenangan yang besar. Yang kedua, wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang lain yang kalian cintai. Nasrum minallahi wa fathun qarib, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kalau kita yakin dengan janji Allah yang 2 ini, maka iman kita akan menjadi kokoh dan kuat. Kita akan menjadi mukmin yang senantiasa bisa beramal tanpa lelah, yang senantiasa bisa berkhidmat untuk umat tanpa kenal letih. Di saat orang-orang kebanyakan mereka bosan dan jenuh, letih dan lelah. Ini asupan yang pertama agar kita memiliki kekuatan rohani.
Yang kedua, asupan yang kita harus penuhi untuk membangkitkan kekuatan rohani ini adalah dengan membangun ittisalul alwasi, membangun hubungan dan komunikasi yang kuat dengan Allah. Dan tidak ada lain caranya adalah dengan melakukan ibadah. Dengan ibadah, maka hubungan kita akan begitu dekat dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah akan semakin intim. Ada dua ibadah yang Allah isyaratkan agar bisa membangun kedekatan kita dengannya, yaitu dengan mendirikan sholat dan berinteraksi dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Allah tegaskan hal ini dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, maka bacalah apa yang telah diwahyukan berupa Alkitab, Al-Quran. Artinya kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Kita juga harus berinteraksi lebih masif dengan Al-Quran, membacanya, mencoba untuk memahami dan mentadabburinya, mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya. Membaca Al-Quran, mencoba merenungi setiap ayat yang kita baca, menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan kemudian mengamalkannya. Ini adalah cara kita membangun komunikasi dengan Allah. Bukankah Al-Quran itu kalam Allah, ucapan, perkataan dan firman-Nya? Maka dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka berarti kita membangun jalinan komunikasi yang baik dan dekat dengannya. Dan yang kedua adalah dengan menunaikan atau mendirikan sholat. Ketika kita menunaikan sholat, maka saat itulah kita sedang bermuajah, bermunajat, berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Dan sujud adalah saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jika kita menunaikan sholat-sholat yang wajib, terlebih sholat-sholat yang sunnah, maka dengan begitu Allah semakin dekat dengan kita. Maka ketika kita menunaikan dua ibadah yang mulia ini dalam keseharian kita, maka kekuatan rohani itu akan muncul karena hubungan yang begitu dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah dengan tathhirul qalb, mensucikan hati. Karena hati adalah sentra kekuatan rohani kita. Kalau hati kuat, maka dia akan memberikan kekuatan kepada seluruh tubuh kita, fisik dan non fisik kita. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Maka dua hal yang mesti kita lakukan dalam upaya tathhirul qalb, mensucikan hati kita. Yang pertama adalah membersihkan hati kita dari niat-niat yang tidak ikhlas, yang tidak karena Allah. Membersihkan hati kita dari orientasi dunia dan hanya memenuhinya dengan orientasi akhirat. Dan yang kedua adalah membersihkan hati kita dari prasangka buruk dan suudzon terhadap saudara kita, serta perasaan dengki dan iri kepada sesama. Dengan dua hal itu, hati kita akan menjadi bersih. Dan dengan bersihnya hati kita, maka dengan itu pula kekuatan rohani kita akan bangkit. Kekuatan rohani kita akan terbangun dengan baik. Itulah 3 asupan yang mesti kita lakukan, kita penuhi agar
terwujud kekuatan rohani dalam diri kita, sehingga kita menjadi mukmin yang kuat, yaitu iman. Yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah mensucikan hati kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita selalu diberikan iman, selalu dimudahkan untuk beribadah, dan selalu diberikan bimbingan untuk bisa mensucikan hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis.